Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas mengenai salah satu materi tentang organ pada tumbuhan, terkhusus untuk kajian morfologi, di mana materi ini adalah materi yang sempat terlewatkan. Jadi pada video ini kita akan bahas tentang morfologi dari akar. Nah, pada tampilan di sini menunjukkan perbedaan antara akar serabut dan juga akar tunggang. Di mana dilihat dari struktur untuk akar tunggang itu ada akar utama, di mana ada akar yang berukuran besar, kemudian di sampingnya tumbuh cabang. Sedangkan untuk yang serabut itu antara satu cabang akar dengan cabang yang lain itu memiliki ukuran yang relatif sama dan kita tidak melihat adanya akar utama. Nah, pada video ini nanti kita akan lihat juga bagaimana akar tunggang dan akar serabut ini bisa terjadi. Nah, sebelum ke sana kita akan lihat dulu bentuk-bentuk akar yang lain. Di sini ada akar yang bentuknya seperti papan. Jadi berbeda dengan akar pada umumnya. Kalau kita lihat akar pada tumbuhan itu biasanya berukuran lebih kecil daripada apa yang kita lihat sekarang. Nah, ini contohnya pada kapuk randu. Jadi ada akar yang bentuknya memipih, nampak seperti papan dan muncul ke atas permukaan. Dan itu nanti kita akan bahas di akar-akar dengan bentuk yang khusus. Kemudian di sini juga ada akar yang lain. Ini nampak seperti tumbuhan-tumbuhan baru, tapi sebenarnya ini adalah akar untuk bentuk yang lain. Biasanya ini tumbuh di daerah payau atau di mangrove. Contohnya ini pada Senoratia atau pada tumbuhan disebutnya kayu api. Atau ada juga yang menyebutnya pohon api-api. Kemudian ini ada akar tunjang. Akar tunjang ini milik seperti orang yang sedang naik jejangkungan atau enggrang, di mana kakinya atau pangkal dari batang ini tidak langsung menyentuh tanah. Jadi kita lihat ada jarak antara permukaan tanah dengan pangkal dari batang. Kemudian bentuk lain di sini ada yang seperti lutut. Jadi seperti ada orang yang sedang berbaring, kemudian lututnya ditekuk. Ini adalah salah satu contoh dari akar lain atau bentuk yang lain. Ini disebut sebagai akar lutut. Nah, untuk sekarang kita akan bahas mengenai sifat dari akar. Sehingga kita dapat membedakan nanti antara akar dengan batang. Karena kalau secara sederhana, kita nampak struktur dari akar dan batang itu relatif sama. Nah, dengan mempelajari ini, maka kita dapat membedakan antara akar dengan batang. Walaupun pada kenyataannya, nanti itu ada batang yang berada di dalam tanah dan tentu akan nyaris seperti akar. Dan ada juga akar yang letaknya itu berada jauh di atas permukaan tanah. Dan bisa jadi kita menganggapnya itu ranting atau batang. Nah, dengan mempelajari sifat ini kita diharapkan bisa membedakan antara akar dan batang. Dan kita tidak terkecoh dengan keberadaan batang yang ada di dalam tanah. Nah, untuk sifat akar sendiri yang pertama adalah merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat dalam tanah. Jadi pada umumnya untuk akar ini berada di dalam tanah. Walaupun tadi ada yang berada di atas permukaan tanah. Bahkan ada juga yang posisinya jauh dari tanah. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang kedua bersifat geotropi dan juga hidrotropi. Artinya pertumbuhan akar ini akan menuju ke pusat bumi untuk menguatkan akar atau untuk menguatkan tegaknya berdiri dari pohon atau tumbuhan, maka akar harus menuju ke pusat bumi. Kemudian yang kedua juga bersifat hidrotropi. Jadi dari percabangannya itu akan bergerak menuju ke sumber air. Kemudian yang kedua tidak berbuku-buku. Jadi untuk buku-buku ini hanya dimiliki oleh batang. Jadi kita dapat membedakan antara batang dan akar ini ketika kita melihat buku.
Kalau ada buku berarti itu batang, walaupun berada di dalam tanah. Tapi kalau tidak ada buku berarti itu akar. Dimana untuk buku ini adalah bagian yang mendukung untuk munculnya daun. Kemudian yang selanjutnya warnanya tidak hijau, biasanya keputihan ataupun juga kekuning-kuningan. Jadi pada bagian akar itu tidak terdapat adanya klorofil. Jadi warnanya tidak hijau dan ketika di dalam tanah itu nanti tidak memungkinkan untuk terjadinya fotosintesis karena tidak terkena oleh cahaya matahari. Sehingga di sana tidak ditemukan adanya klorofil. Mungkin nanti untuk kasus-kasus tertentu seperti di hidropit mungkin saja ada bagian parenkim yang terdapat klorofilnya pada akar tumbuhan yang mengambang atau tumbuhan terapung. Kemudian yang selanjutnya bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Jadi ini disesuaikan dengan fungsi dari akar dan juga arah pertumbuhan dari akar itu sendiri. Kita kembali ke atas bahwa sifat dari akar itu adalah geotrofi, artinya akan menuju ke pusat bumi dan pada proses pertumbuhan akar ini tentu akan menghadapi tekstur tanah yang cukup keras. Maka untuk mempercepat dan untuk mempermudah akar ini bisa menerobos tanah, maka diperkecillah luas permukaannya. Nah, sehingga pada bagian ujung itu menjadi runcing. Nah, setelah sifat kita masuk ke fungsi, di mana akar ini memiliki fungsi yang sebenarnya sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah memperkuat berdirinya tumbuhan. Jadi biasanya tumbuhan itu bertambah tinggi, kemudian bertambah besar, tapi dia tetap bisa berdiri kokoh di atas permukaan tanah. Ini karena adanya fungsi dari akar, di mana akar juga tadi melakukan pertumbuhan. Dia semakin panjang dan semakin membesar, maka tumbuhan ini bisa berdiri kokoh. Kemudian yang selanjutnya untuk menyerap air dan juga zat makanan yang terlarut dalam air yang berada di dalam tanah. Jadi dalam proses penyerapan air untuk kebutuhan tumbuhan melakukan fotosintesis atau untuk kebutuhan metabolisme, maka akar ini akan menyerap air dan tentunya di dalam air itu tidak sendiri, tapi ada zat-zat terlarut yang kemudian kita sebut sebagai mineral atau zat hara, sehingga ikut terhisap ketika dihisap oleh akar. Kemudian, nah selanjutnya adalah mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Sebenarnya ini tidak langsung berkaitan dengan fungsi akarnya, tapi ada di bagian akar yang kita sebut sebagai xilem dan juga phloem, di mana untuk xilem itu tadi mengangkut air yang dari akar itu nanti disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama pada organ daun. Kemudian yang selanjutnya adalah penimbun cadangan makanan. Ini artinya ada bagian-bagian dari tumbuhan atau dari akar ini yang bisa dimanfaatkan atau untuk bisa dikonsumsi oleh kita, karena tumbuhannya menyimpan cadangan makanannya itu pada akar, baik itu pada umbi akar ataupun juga dalam bentuk lain dari akar. Contoh yang paling populer itu adalah pada katelapon atau pada singkong. Itu merupakan umbi akar yang sering kita konsumsi. Nah, kemudian dilihat dari bagian-bagiannya. Pada umumnya akar dapat dibedakan pada beberapa bagian. Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar. Ini adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan pangkal batang. Kemudian ujung akar, kemudian batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, rambut-rambut akar, dan juga tudung akar. Tudung akar ini adalah bagian yang terdapat di bagian ujung dari akar, di mana fungsinya itu adalah sebagai pelindung jaringan yang berada di ujung akar. Karena kita ketahui nanti di bagian ujung pada pembahasan anatomi itu ada jaringan meristem yang senantiasa melakukan pembelahan dan itu harus dilindungi, maka dilindungi oleh tudung akar. Nah, bisa dilihat di gambar di sini ada leher akar, kemudian ada radic lateralis atau cabang, kemudian dari cabang itu nanti bisa bercabang lagi membentuk serabut
Kemudian dari serabut-serabut itu juga nanti bisa muncul bagian-bagian yang berupa rambut-rambut. Nah, ini contohnya ini pada akar tunggang. Jadi pada akar tunggang ini jelas nampak adanya akar utamanya, sedangkan pada akar serabut itu tidak nampak. Atau mungkin memang tidak ada akar utamanya karena akar utamanya itu mati. Kemudian pada ujung itu terdapat adanya kaliptra. Demikian untuk pembahasan mengenai sifat dan fungsi dari akar serta bagian-bagian dari akar. Sedangkan untuk sistem perakaran nanti kita akan bahas pada video yang lain. Jadi untuk video ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.